Apa kata Ustaz? Beberapa waktu terakhir ini kita kan Indonesia ini banyak terkena musibah ya. Banyak terkena musibah. Karena itu ya kita ini dianjurkan untuk untuk selalu banyak melakukan hal-hal yang di situ bisa menjaga diri kita. Karena itu ada beberapa hal sebetulnya. Ini harus kita lakukan. Kenapa? Kita lihat musibah yang sebelumnya ada di kota Cianjur, Cianjur ya. Kemudian sekarang Semeru ya. Kemudian sebelumnya di Garut. Banyak musibah-musibah terjadi. Itu semuanya juga tidak luput daripada ulah manusia sendiri. Karena mereka banyak melakukan perbuatan dosa sehingga Allah yang marah. Buminya dibuat untuk maksiat. Bahkan Allah mengatakan kepada bumi, tazalzali, goncangkan wahai bumi. Manusia-manusia yang telah maksiat di bumiku, digoncangkan sama bumi. Bumi juga makhluknya Allah. Karena itu tidak luput juga daripada daripada ulah manusia itu sendiri. Karena itu bagaimana kita untuk menjaga diri supaya kita ini bisa menjadi orang yang mendapatkan keselamatan dari Allah SWT. Kalau Allah sudah mengadab, kalau Allah sudah menurunkan adabnya, semuanya kena. Semuanya kena, orang solehnya kena, rumahnya orang soleh kena, masjid loh, masjid rumahnya Allah kena juga kok. Apa pilih-pilih itu adab? Apa musibah itu pilih-pilih? Enggak, semuanya kena. Karena itu supaya kita mendapatkan keselamatan dari Allah, dianjurkan kita pertama, kita bertawakal kepada Allah. Enggak perlu terlalu takut. Akhirnya enggak keluar rumah, enggak mau sholat berjamaah, enggak mau kemana-mana, stres akhirnya. Silakan, tawakal sudah. Kita sudah menjaga diri, kemudian tawakal, berserah diri kepada Allah SWT. Apapun yang Allah takdirkan pasti akan terjadi. Kita pasrah kepada Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, banyak berdoa. Banyak berdoa ketika banyak ada musibah terjadi di mana-mana, minta keselamatan dari Allah SWT. Ya Allah, berikan keselamatan kepada diriku, kepada keluargaku, kepada daerahku. Minta sama Allah. Kenapa? Karena dikatakan la yaruddul qada illa doa. Tidak akan menolak daripada ketentuan Allah kecuali doa. Mungkin dengan doa kita yang asalnya akan turun musibah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kita dianjurkan untuk menjaga diri dengan selalu kita dalam keadaan mempunyai wudu. Kita dalam keadaan punya wudu. Usahakan dalam segala hal dalam keadaan punya wudu. Kita keluar rumah punya wudu. Kita mau kemanapun di dalam rumah, kalau memang bisa menjaga wudu, jaga wudunya. Batal, wudu lagi. Kenapa? Karena pernah Allah SWT mengatakan kepada Nabi Musa, ya Musa, idza asabatka musibah wa anta ala ghairi tahara fala talumanna ila nafsak. Hei Musa, kalau seandainya kamu mendapatkan musibah dan sedangkan kamu tidak dalam keadaan taharah, tidak dalam keadaan suci, jangan kamu salahkan kecuali diri kamu. Artinya kalau dia punya wudu, insya Allah akan mendapatkan penjagaan dari Allah. Karena itu jaga selalu dalam keadaan punya wudu. Gampang kan? Kita air alhamdulillah melimpah. Ya, air melimpah. Nah, iso wudu di oma, iso wudu ini. Iso wudu di masjid ya. Bisa wudu di masjid, bisa wudu di musholla. Air melimpah, seger lagi, bagus lagi untuk kulit ya. Kadang-kadang setan memang sengaja untuk melupakan kita daripada hal yang baik. Kemudian yang keempat, kita juga dianjurkan untuk untuk selalu menjaga sholat berjamaah dalam 5 waktu kalau bisa. Apalagi kalau itu sholat subuh atau sholat isya. Apalagi itu sholat subuh atau sholat isya. Kenapa? Karena dari riwayat kan, man sholat subuh fi jamaah fakana fi dhimmatillah hatta yumsi, wa man sholat isya fi jamaah fakana fi dhimmatillah hatta yusbih. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah maka dalam tanggungan Allah sampai malam hari. Barang siapa yang menjaga sholat isya berjamaah maka dia dalam tanggungan Allah sampai pagi hari. Kalau dalam tanggungan Allah, dalam lindungan Allah, siapa yang bisa melukai? Manusia nggak bisa, jin nggak bisa. Allah sendiri akan melindungi dia. Salat berjamaahnya dijaga. Apalagi itu salat subuh atau salat isya. Kemudian diantaranya juga kita perbanyak untuk kalau semampu kita ya, untuk memperbanyak sedekah. Tapi yang penting ikhlas. Sedekah semampunya kita.
semampunya kita sedekahkan. Apalagi kalau di pagi hari. Kata Nabi mengatakan apa? Bakiru bis sadaqah, fa innal bala'a la yatakhattas sadaqah. Pagi-pagi kamu untuk sedekah. Kenapa? Karena bala tidak bisa melangkahi sedekah. Artinya apa? Kalau kita bersedekah, turun bala, Allah akan menjaga diri kita karena sedekah kita. Banyak cerita-cerita itu. Kejadian-kejadiannya tak banyak. Bahkan ada riwayat lain apa? As-sadaqah tasuddu sab'ina baban minas su'. Sedekah itu akan mencegah 70 daripada kejelekan. 70 kejelekan. Satu sedekah kita akan menjaga 70 kejelekan. Sedekah semampunya. Kalau bisa, iya. Orang dulu itu sampai disediakan setiap paginya. Ini untuk sedekahnya fulan, anaknya, istrinya semuanya dikasih. Kamu yang sedekahkan. Sampai suatu saat ada di antara anaknya jatuh, kakinya patah. Kaget dia, kok bisa ini? Langsung yang pertama kali bukan dilihat anaknya, tapi uang yang disediakan tadi itu untuk sedekah dilihat dulu. Anaknya sudah sedekah apa belum? Ternyata uangnya anaknya masih ada. Ternyata anaknya tidak sedekah. Akhirnya ya sudah. Ya ini kehendak Allah Subhanahu wa taala, ya dia juga karena apa? Tidak menjaga dirinya dengan bersedekah. Karena itu apa? Sedekah semampunya kita kalau bisa di pagi hari. Kemudian juga apa? Memperbanyak istighfar. Ini paling penting juga. Kita banyak beristighfar, kita banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah mengatakan wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan mengadab kepada mereka sedangkan kamu wahai Muhammad ada di tengah-tengah mereka. Ketika ada nabi tidak ada turun adab. Dan apa? Allah juga tidak akan mengadab kepada mereka sedangkan mereka adalah orang-orang yang selalu istighfar. Itu banyak istighfar daripada diam. Memperbanyak istighfar, fadilahnya sangat banyak itu istighfar. Nah, ini adalah apa? Hal-hal yang kita lakukan ya ketika masih kita mendapatkan musibah, ya sudah itu ketentuan Allah Subhanahu wa taala, kita terima, kita tawakal, kita pasrah diri, Allah akan gantikan lebih baik daripada musibah yang kita kehilangan tadinya. Nah, ini yang apa? Yang harus kita lakukan. Ya, mudah-mudahan yang mendapatkan musibah Allah angkat segala bala dari Allah Subhanahu wa taala dan Allah jadikan orang-orang yang mendapatkan musibah yang meninggal dunia Allah ampuni segala dosanya. Kemudian Allah terima dari Allah jadikan yang meninggal mendapatkan pahala syahid. Dan kemudian yang sakit, yang masih terluka, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan. Yang kehilangan daripada harta bendanya, ya materinya, Allah akan gantikan lebih baik dengan apa? Mendapatkan juga ampunan dari Allah dan dia mendapatkan hidayat sehingga selanjutnya dia akan menjadi orang yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.